Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari www.blog.kampusrahasia.com. Pada video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan Anda cara mengganti template WordPress. Pada video pertama, saya sudah mengajarkan Anda tentang bagaimana cara mengganti template WordPress. Namun di sini saya ingin menjelaskan lebih lengkap lagi, agar Anda lebih paham tentang template WordPress ini. Jadi, untuk mengganti template WordPress ini caranya ada dua ya. Pertama, kita mengganti template yang sudah disediakan oleh WordPress. Artinya, untuk mengganti template ini kita cukup masuk ke halaman dashboard, lalu kita tambahkan template yang ingin kita gantikan gitu ya. Lalu kita aktifkan gitu template tersebut. Namun jika kita ingin mengganti template yang ingin kita upload sendiri, kita perlu masuk ke halaman cPanel gitu. Artinya gini, di internet itu banyak sekali template-template WordPress yang bisa kita download. Jika sudah kita download, kita bisa menguploadnya ke hosting kita dan menggunakannya pada website kita gitu. Nah, untuk menggantinya kita perlu masuk ke halaman cPanel. Oke. Jadi ngerti ya? Untuk ini caranya cukup mudah. Kita hanya perlu masuk ke cPanel. Nah, oke, saya akan mengajarkan cara yang pertama, yaitu mengganti template yang sudah disediakan oleh WordPress. Oke, langsung saja kita buka browser. Oke, pertama untuk mengganti template yang sudah disediakan oleh WordPress, kita cukup masuk ke halaman dashboard ya. Kita ketik domain kita, kampusrahasia.com/wpadmin. Selanjutnya kita login, masukkan username dan password. Ada iklan ya, kita abaikan saja. Oke, masukkan username dan password. Lalu kita klik login. Oke. Oke, halaman dashboard sudah muncul. Selanjutnya kita klik appearance. Lalu klik themes. Themes ini ya. Nah, jadi themes-themes yang tersedia di sini adalah themes-themes yang sudah terinstall di hosting kita gitu ya. Jadi jika kita tidak suka dengan themes yang ada di sini, kita bisa nambahkan yang baru. Kita klik add new. Oke, sudah muncul ya. Di sini ada menu fitur, popular, latest, dan fitur filter. Jadi fitur ini cukup bagus ya. Templatenya bagus-bagus. Kemudian populer ini artinya template-template yang populer, yang sering digunakan orang gitu ya. Kalau latest ini adalah template yang terakhir kali dipublikasikan. Nah, itu dia. Template yang terakhir kali dipublikasikan. Kemudian fitur filter ini kita bisa menyaring ya. Artinya kita ingin mencari template yang sesuai dengan kategori kita gitu. Artinya kita ingin warna tertentu, tata letak tertentu, fitur tertentu gitu ya. Misalkan kita ingin template yang warna putih gitu ya, white. Pada umumnya sih template ini orang menggunakan yang putih ya. Karena putih itu kan netral gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan artikel lebih jelas gitu, lebih fresh orang melihatnya. Jadi usahakan memilih template yang putih ya. Backgroundnya putih. Kemudian tidak menggunakan warna yang terlalu ribet gitu ya. Kemudian di sini ada layout atau tata letak. Di sini kita bisa pilih apakah dia 1 kolom atau 2 kolom atau 3 kolom. Ada banyak ya, bahkan 4 kolom gitu. Ada yang right sidebar. Jadi right sidebar ini seperti ini. Saya contohkan salah satu website saya ya. Nah, sudah muncul. Jadi yang dibilang sidebar itu ini ya. Ini sidebar namanya.
Ini namanya sidebar. Artinya di sini website saya ini menggunakan right sidebar. Artinya sidebarnya di sebelah kanan. Kemudian yang dimaksud dengan dua kolom itu ini. Ini 1, 2. Artinya cuman menggunakan satu sidebar dan satu halaman untuk postingan gitu ya. Namun jika ada sidebar di sini satu lagi, artinya saya menggunakan template yang 3 kolom. Berarti ada 2 sidebar dan satu halaman postingan. Kemudian ini disebut dengan menu bar. Ya, ini disebut dengan header ya. Oke. Jadi saya rasa cukup jelas ya untuk template. Di sini Anda bisa milih sesuai dengan keinginan Anda. Artinya pencarian yang dilakukan berdasarkan kategori yang Anda tentukan gitu ya. Kemudian ada responsive layout. Responsive ini artinya template yang fleksibel ya. Artinya templatenya sudah cukup canggih ya. Sudah bisa diatur-atur tanpa harus mengedit codingnya gitu. Jadi template-template yang responsif ini sangat bagus untuk dijadikan template WordPress gitu. Baik, saya akan coba lakukan pencarian ya, memfilter template yang saya inginkan. Misalkan saya ingin memfilter template yang colorsnya white dan layoutnya responsive layout. Oke, saya klik apply filter ya. Oke, templatenya sudah muncul. Template yang saya filter pencariannya. Misalkan saya ingin menginstal, saya lihat ke bawah dulu ya. Misalkan saya ingin menginstal ini. Lalu saya klik install. Setelah itu saya klik activate ya untuk mengaktifkan template tersebut. Oke, sudah aktif ya. Selanjutnya saya akan melihat hasilnya. Saya klik visit site. Oke, template saya sudah berubah ya. Sesuai dengan yang saya aktifkan tadi. Ini masih standar ya. Belum ada postingan. Oke. Oke, kemudian saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal template yang kita upload sendiri gitu ya. Caranya kita masuk ke halaman cPanel. Baik, pertama kita masukkan domain kita /cpanel ya. Lalu tekan enter. Masukkan username dan password. Lalu klik login ya. Nah, oke. Oke, halaman cPanel-nya sudah muncul. Selanjutnya kita klik File Manager. Ini ada File Manager, klik File Manager. Lalu kita klik Go ya. Go. Jadi di sini tempat kita mengupload ataupun mendownload file-file yang ada dalam hosting kita ya. Namanya File Manager ya, menu File Manager. Oke, kita masuk ke WP Content ya. Lalu kita klik Themes. Nah, jadi untuk mengupload themes, kita harus menguploadnya ke WP Contents, Themes ya. Masuk dulu ke folder tersebut, baru kita upload. Lalu kita klik upload di sini. Lalu kita klik browse. Artinya kita memasukkan file-file di komputer untuk diupload ke internet gitu ya, ke hosting kita. Kita klik browse. Lalu kita pilih template yang sudah kita download tersebut. Kita ambil template yang sudah kita download yang ada di directory komputer kita ya. Di sini ada template. Oke. Di sini ada scenic. Jadi untuk menguploadnya kita harus merubahnya dalam bentuk zip ya. Zip. Ini masih dalam bentuk RAR. Kita ekstrak dulu. Kemudian kita buat dalam bentuk zip ya. Zip. Lalu oke. Nah, ini adalah zip. Kemudian kita klik open. Oke. Di sini website mencoba mengupload template tersebut ya. The system is starting the upload. Oke, scenic zip complete. Kemudian kita buka kembali file manager tadi. Kita refresh ya. Reload.
Oke, kita klik WP Content, Themes. Oke, Scenic sudah muncul ya. Langkah selanjutnya kita perlu mengekstrak ya. Kita ekstrak file Scenic zip ini. Caranya klik di sini, lalu klik ekstrak. Lalu klik ekstrak file ya. Close, lalu kita klik close. Kita up one level maksud saya. Lalu kita klik themes. Nah, di sini sudah terekstrak ya, template-nya Scenic. Oke, file zip-nya kita hapus saja kembali. Delete. Karena yang file aslinya kan sudah kita ekstrak ya. Ini kan supaya datanya tidak mengganda gitu. Oke, selanjutnya kita buka halaman dashboard kembali. Kita masuk ke halaman dashboard. /wp-admin. Oke, kita klik Appearance, klik Themes. Nah, ini dia Scenic. Ini template yang barusan kita upload ya. Kita tinggal klik Activate untuk mengaktifkannya. Klik Activate. Nah, jadi sudah berhasil ya. Telah muncul menu ininya, pengeditannya. Jadi template Scenic saya ini adalah salah satu template yang responsif ya. Artinya kita bisa ngatur di sini. Kita bisa ngatur layoutnya, kita bisa ngatur primary menunya, fitur postnya gitu ya. Di sini sudah diatur secara otomatis ya, tanpa harus mengedit codingnya gitu. Di sini kita bisa ngatur logonya juga bisa, apakah kita menggunakan teks ataupun logo. Jika kita ingin menggunakan teks, klik custom text. Berarti di sini kita buat kampusnya pencari rahasia. Nah, kita klik Save Change ya. Save Change. Oke, kita lihat hasilnya. Visit site. Nah, ini dia. Sudah berhasil ya. Di sini headernya kita menggunakan kampus rahasia. Jadi template yang responsif ini kita bisa mengatur apakah kita menggunakan slider atau tidak. Tanpa kita harus mengedit struktur codingnya ya, struktur programnya. Kita tinggal klik-klik saja langsung teratur sendiri ya. Saya akan coba contohkan. Kita akan coba atur ini menjadi logo kembali. Oke, saya klik logo image untuk mengaktifkan logonya. Jika kita sudah punya logo, kita tinggal upload ya. Upload dari komputer kita. Jika sudah punya ya. Namun saya di sini agar lebih singkat ya. Saya coba contohkan image Scenic ini aja gitu ya. Kemudian untuk layout fitur post ya, fitur post, kita bisa menghilangkan tanda centangnya. Kita bisa menghilangkan tanda centangnya untuk menghilangkan slidernya. Jadi slidernya tidak muncul pada homepage gitu ya. Nah, selanjutnya saya klik Save. Save Change. Oke. Bahkan di sini pengaturan slide-nya juga ada ya. Word-nya, waktunya, delay-nya gitu ya. Sangat lengkap pengaturannya di sini ya. Apakah kita ingin menampilkan berapa slide gitu? Apakah slide 1 perlu diedit gitu? Kemudian apakah menampilkan show thumbnail? Gambarnya perlu ditampilkan? Apakah perlu ditampilkan judul postnya gitu ya? Sangat lengkap di sini ya. Oke, saya akan coba lihat hasilnya. Saya akan klik visit site. Nah, Anda perhatikan di sini kita menggunakan logo. Tadinya itu tulisan ya, kampus rahasia.
sekarang sudah berganti dengan logo. Lalu slidernya sudah hilang ya. Nah, jadi itulah keunggulan dari template responsif. Oke, saya akan kembalikan seperti semula ya. Saya cukup menggunakan tulisan karena logonya belum saya edit betul ya. Artinya saya belum membuat logo yang fix gitu. Jadi saya untuk sementara saya menggunakan tulisan saja dulu. Saya klik general, saya klik custom text, oke. Kemudian saya klik save change. Oke. Selanjutnya saya reload ya untuk melihat perubahannya. Karena barusan sudah saya edit gitu ya. Oke, sudah berganti tulisan kembali. Nah, jadi alangkah bagusnya jika Anda menemukan template-template yang responsif ya, lalu Anda install pada WordPress Anda, itu akan jauh lebih baik. Karena itu akan mengurangi waktu Anda untuk mengedit coding gitu, mengedit struktur coding yang begitu panjang. Template responsif ini sifatnya otomatis gitu ya. Baik, sekian dulu tutorial dari saya mengenai cara mengganti template. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Saya Niko Manggala. Salam rahasia.